Sakit sembuh memuji nama Tuhan masih kesukaan Anda yang Anda pikirkan. Khotbah kayak gini kurang dikhotbahkan di gereja-gereja. Akhirnya tanpa sadar banyak orang gereja tidak fokus kepada Kristen yang seperti yang Tuhan maksud. Karena tidak fokus apa yang disukai Tuhan, masih fokus apa yang disukai dunia. Bukan kami lebih dahulu melayani Engkau Tuhan, Engkau lebih dahulu melayani kami. Bukan kami lebih dahulu setia kepada Engkau Tuhan, Engkau lebih setia kepada kami sampai mati di kayu salib. Bukan kami lebih dahulu berkorban untuk Engkau Tuhan, Engkau lebih dahulu berkorban segala-galanya untuk keselamatan kami supaya hidup benar. Sungguh Tuhan, Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami mengenal diri kami. Sungguh Tuhan, Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Maka pendekatan kami kepada kebenaran-Mu bukan supaya keinginan kami terjadi, melainkan supaya kehendak-Mu yang terjadi. Roh Kudus, berotoritaslah, lembutkan hati kami, sehingga firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran, digenapi dalam setiap hidup kami. Maka wajarlah kami beriman, kami pulang sangat beda dengan kami tiba. Maka kami semua menikmati ibadah yang sejati. Senangkan hati-Mu Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat penebus kami. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 1 ayat 42 sampai Markus pasal 2 ayat 12. Jemaat, saya rindu Anda konsentrasi sedikit ekstra lebih daripada biasanya, supaya kita menjadi Kristen persis seperti Tuhan pikirkan. Udah buka Markus pasal 1 ayat berapa? 42 sampai Markus 2 ayat 12. Kalau sudah dapat kita baca bergantian. Apakah ada di layar? Saya enggak lihat jemaat semua bawa Alkitab. Mungkin mereka Alkitabnya segede toko kali. Ampunilah mereka Tuhan, kemalasan mereka ini. Yuk kita bergantian dengan catatan. Perhatikan baik-baik ayat yang kita baca. Saya mulai. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Lanjut. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apapun tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Lanjut. Ya, ayat 1 pasal 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah.
Siapa yang dapat mengampun dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tolong perhatikan ayat 12 kalimat terakhir. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Tolong siapa bisa menjawab. Mereka takjub tentang apa? Ayo dong. Mereka takjub tentang apa? Malam sunyi senyap. Mereka takjub tentang apa? Pada nggak baca ya? Mereka takjub tentang orang itu dilumpuhkan. Perhatikan ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Mereka takjub, lumpuh berjalan lalu memuliakan Allah. Cerdas, cerdas, jangan gampang dibodohi. Kalau orang sakit sembuh memuliakan Allah, puji Tuhan. Tetapi itu belum menyukakan hati Tuhan. Catat dong baik-baik. Tuh ngelawan wajah Anda ini. Kalau sakit sembuh memuliakan Allah, menyenangkan kita, kita bersyukur memuliakan Allah. Halo. Paulus dan Silas ditelanjangi. Dicambuk-cambuknya cabangnya 5 atau 6. Di tiap ujung cambuknya ada seperti bola. Di tiap bola ada seperti mata pancing. Jadi cambuk zaman dahulu dicambuk nempel itu ke tubuh. Ditarik. Dicambuk nempel itu tubuh. Ditarik. Itu sebanyak 39 kali. Kisah Rasul 16. Menurut ilmu medis Romawi. Rata-rata orang kalau dicambuk 40 kali. Pelan tapi pasti menuju kematian. Kalau 39 kali itu lebih dari setengah mati. Menderita sekali. Kemudian dalam posisi mereka menderita, mereka telanjang, dibuang ke penjara paling tengah. Arti penjara paling tengah itu paling bawah. Karena penjara zaman dahulu itu kayak spiral. Paling pinggir itu di atas permukaan tanah, makin turun makin di bawah tanah, makin turun paling tengah itu paling bawah. Konsekuensinya kotoran, air seni dan pup orang penjara sel-sel di atas itu turun ke situ. Ngerti? Paulus dan Silas infeksi parah. Ulangi apa? Infeksi parah. Tapi Anda baca kisah 16, Paulus ngomong sama Silas. Las. Apa lus? Nyanyi nyok. Mereka memuji Tuhan dalam keadaan parah. Itulah penyembahan yang sejati. Sakit sembuh memuji nama Tuhan masih kesukaan Anda yang Anda pikirkan. Khotbah kayak gini kurang dikhotbahkan di gereja-gereja. Akhirnya tanpa sadar banyak orang gereja tidak fokus kepada Kristen yang seperti yang Tuhan maksud. Gak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, lanjut. Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu. Karena ada kemungkinan di antara kita masuk hitungan yang banyak, bukan yang sedikit. Karena gak fokus apa yang disukai Tuhan, masih fokus apa yang disukai dunia. Jawab, yuk jujur, jangan ada dusta di antara kita. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Jawab dong. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Islam, Buddha, Hindu, Konghucu suka nggak kesembuhan? Komunis, ateis suka nggak kesembuhan?
Penjahat suka nggak kesembuhan? Kalau kalian nggak cerdas juga, memang susah. Kalau penjahat saja suka pada kesembuhan, berarti catat, nggak ada istimewanya kesembuhan. Penjahat pun suka, penjahat pun suka. Siumanlah Anda. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan ada kemungkinan nggak diundang lagi. Nggak ada masalah lah. Khotbah itu kebenaran, saya pulang saya nggak punya utang sedikit pun sama Anda. Ini penting sekali. Ada nggak firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Jawab, ada nggak? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ada nggak? Kasihlah musuhmu, ada nggak? Penjahat suka nggak? Yang jawab keras dong. Penjahat suka nggak? Orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis suka nggak? Orang Kristen suka nggak? Enggak juga. Masalahnya enggak juga. Binasalah Anda. Masalahnya enggak juga. Pendeta pun banyak yang enggak juga suka itu. Ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Tapi mobilnya dipepet, dia pepet balik tuh. Dipepet lagi, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas dia. Mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus juru mudiku. Sempurna banget kan orang begini ya. Nyambung gak? Halo, nyambung gak? Ya nyambung, karena saya maksud juga Anda kok. Ada orang memimpin pujian gemetar-gemetar, memuji nama Tuhan terharu-terharu, tapi bisa pulang gereja naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Dari ketawa lo, itu udah maksud saya kamu. Sesatlah Anda suka sakit kesembuhan, gak suka kebenaran. Sesatlah Anda. Sesatlah Anda suka memuji nama Tuhan, suka khotbah, suka berzina. Sesatlah Anda. Sesatlah Anda rajin gereja, rajin baca Alkitab, masih buka situs porno, suka lesbian, homoseks, suka menipu, malas baca Alkitab. Sesatlah Anda. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Iya, ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Namanya kemungkinan, ada. Ada kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Mulai takut kan lo? Ada kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Kalau sebelah kanan Anda mungkin bulan depan. Kebiasaan orang-orang nggak bener nih. Sebelah kiri dia tunjuk ke kiri, kanan kita tunjuk ke kanan. Yang suka nunjuk-nunjuk mungkin minggu depan kau meninggal. Ayolah. Makanya catat baik-baik. Jangan anti kesembuhan. Ulangi. Sekaligus jangan terlalu suka kesembuhan. Ulangi. Yes. Supaya kita nggak gagal fokus. Kesembuhan bukan ciri utama orang Kristen. Hidup benar itu ciri utama orang Kristen. Katakan amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan. Innalillahi. Iya. Saya bingung dari bulan ke bulan, minggu-minggu kok banyak kesembuhan, kok banyak kesembuhan. Ini orang ngawur nih. Kesembuhan boleh awal. Untuk berikutnya, kesembuhan itu bisa jadi kebodohan. Catat dong baik-baik. Jawab dong, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat gak? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Mau masuk surga tapi semua melulu, kapan matinya? Lucu-lucu sedih. Jujur kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Lebih keras? Anda maunya naik pesawat itu on time atau delay? Kalau delay kesel enggak? Delay 2 kali? Delay 3 kali? Jangan-jangan Anda ngamuk. Halo, orang cerdas di hadapan Tuhan bukan pendidikan tinggi. Salah satu orang cerdas di hadapan Tuhan adalah konsisten. Salah satu orang bodoh di hadapan Tuhan adalah tidak konsisten. Halo, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Surga, kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Lihat. Halo, kalau kau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Memang susah diajarin yang benar di Kristen ini. Di gereja susah diajarin yang benar. Sukanya sakit sembuh, sakit sembuh.
Nanti Tuhan nyanyi, mau dibawa kemana hubungan kita. Mau dibawa kemana ini? Mana ada perbaikan hubungan hanya sakit sembuh. Tinggalkan dosa, hidup dalam kekudusan, mulai pulih hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Yang tepuk tangan itu waras tuh. Ya, kuduslah kamu karena Allahmu itu kudus. Dan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Makanya perhatikan baik-baik ayat 42. Lihat, saya rindu Anda jadi murid Yesus, jadi mau belajar dengan benar. Ayat 42, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Dan, halo kritisi, kata mana representatif keterangan waktu? Yang keras. Seketika. Lumpuh berjalan seketika. Buta celik seketika. Jawab, Lazarus bangkit seketika enggak? Seketika. Laut merah dibelah Tuhan. Perlu tahunan atau seketika? Apa yang Tuhan sedang sampaikan di balik keterangan waktu ini? Tuhan sedang sampaikan supaya umatnya jangan bodoh-bodoh. Hei umatku, ini mujizat terendah. Ini mujizat terendah. Saking rendahnya enggak ada unsur kekekalan. Catat dong baik-baik. Saking rendahnya nggak ada unsur kekekalan. Itu ngelawan muka Anda nih. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Berapa yang binasa? 9. Karena kesembuhan nggak menyelamatkan. Tuntaslah mental dukun Anda itu. Kesembuhan nggak menyelamatkan. Makanya kalau ada sembuh nggak ada sukacita di surga. Kalau ada pengkhotbah berkata lumpuh berjalan buta, ada sukacita di surga, itu pembohong. Alkitab berkata, jika 1 orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Tuhan meletakkan sukacitanya di pertobatan. Sakit sembuh enggak identik dosamu diampuni. Bertobat sakitmu sembuh atau enggak sembuh. Kalau bertobat dosamu diampuni. Waraslah kita semua ini. Jangan gampang sekali ditipu-tipu kebenaran yang dipalsukan. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. 1 yang selamat. Walaupun semuanya sembuh. Ini catat baik-baik. Ibu-ibu yang sudah menikah, perempuan sudah menikah, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sudah menikah, tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Tinggi-tinggi, oke. Ibu-ibu, oke. Bapak-bapak nggak usah naik tangan. Oke, perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu, jawab. Ada enggak perintah Tuhan, hai istri, tunduklah pada suamimu? Ada enggak? Ada enggak? Itu bisa seketika atau pelajaran tahunan. Itu mujizat lebih mulia daripada sakit sembuh. Jangan sesatlah. Tapi orang Kristen lebih kagum mana? Melihat lumpuh berjalan atau saya buat ekstrim. Melihat di rumah duka ada mayat berbaring. Di rumah duka, dekat sini apa? Atmajaya. Dibangkitkan, mayat bangkit dengan ibu-ibu tunduk pada suami. Mana yang kalian kagumi? Mayat bangkit karena belum tuntas mental dukunnya. Itu masalahnya. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar kebenaran yang murni. Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus enggak? Jawab. Mati lagi enggak? Mati lagi. Yang di Grogol sana itu Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Mati lagi. Karena lumpuh berjalan, buta celik, Lazarus bangkit, tetap mati lagi. Karena nggak ada unsur kekekalan. Siumanlah Anda. Tapi mujizat yang tertinggi dalam Alkitab hanya ada 3. Ulangi, hanya ada apa? Pertama, jika 1 orang saja bertobat, sukacita di surga. Kedua, proses. Ulangi apa? Proses. Walaupun bisa gagal, tapi tetap berjuang. Istri tunduk pada suami bagaimanapun kelakuan suaminya. Suami tetap mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istrinya. Anak-anak tetap menghormati orang tua bagaimanapun orang tuanya. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu tetap mengasihi musuhmu bagaimanapun kelakuan musuhmu. Yaitu orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan itu 2. Yang ketiga, sebelum ajal kita tiba. Catat baik-baik. Ada 3 tingkatan orang di gereja. Ada berapa tingkatan?
Satu, orang percaya. Ulangi apa? Orang percaya. Kedua, orang yang mempercayakan hidupnya terus menerus. Ulangi apa yang kedua? Orang yang mempercayakannya hidupnya terus menerus. Gagal dia ulangi, gagal dia ulangi. Sampai taat itu kesukaan. Itulah yang ketiga. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi, melainkan hanya 3 mujizat di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan keras sekali berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Ada unsur peringatan enggak? Ada. Jangan serupa. Alkitab kurang kerjaan memperingati yang enggak serius. Sakit kanker enggak serius. Kalau kena kanker gak usah nangislah. Kalau kau masih menipu, nangislah. Kalau sakit kanker gak usah nangis. Paling itu mempercepat kita masuk surga ketemu Tuhan Yesus. Gak ada upah kanker maut, upah dosa maut. Kalau kau berzina berulang-ulang gak ketahuan, itu mengerikan, merataplah Anda. Kalau Anda homoseks, lesbian belum ketahuan, merataplah Anda, itu serius. Jangan mati dulu baru insaf. Expire. Yes? Makanya lihat ayat 43. Setelah ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ayat 43, sama-sama baca. 1, 2, ya. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan apa? Kenapa enggak dibaca banyak pendeta ini ayatnya? Disuruh pergi dengan peringatan keras. Kalau peringatan keras ini serius. Apa peringatan keras? Ayat 44 operator. Peringatan kerasnya apa? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang kesembuhan ini kepada siapapun. Jangan beritakan tentang kesembuhan kepada siapapun. Kenapa orang enggak baca ayat ini? Ini Alkitab. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentayanganmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Artinya apa intinya? Beribadahlah. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh, semua sorak-sorai. 1 balik beribadah. Tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Yang 9 cerita, aku sembuh, Yesus yang menyembuhkanku. Itu bukan berita kekristenan. Ayat 45. Ayo dong, kita pelajari. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Kayak banyak pendeta sekarang, pengkhotbah sekarang, orang Kristen sekarang. Sedih Tuhan Yesus. Kenapa enggak baca Alkitab dengan benar? Kalimat berikutnya. Lanjut, perhatikan. Ayat 44. Ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga apa? Tuhan Yesus enggak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Karena orang yang suka mujizat, orang yang suka berkat-berkat Tuhan, tidak suka dibongkar dosanya supaya bertobat. Ini masalah gereja akhir zaman. Saya khotbah di kota-kota besar di Indonesia ini. Saya khotbah di beberapa negara di bumi ini. Orang mulai gak suka khotbah-khotbah membongkar kemunafikan, membongkar perjinahan, membongkar homoseks lesbian. Tapi kalau khotbah-khotbah mujizat, suka sekali. Mobilmu Innova jadi Alphard. Amin, haleluya. Gereja kadang-kadang kayak Gunung Kawi sekarang. Bener loh. Khotbahlah kejujuran walaupun gak disukai. Ini sekarang terjadi. Makin langka orang memberitakan firman yang murni di gereja sekarang. Makin langka. Gak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Akhirnya ujung-ujung banyak jemaat pamer harta. Bahkan kami pendeta pun pamer-pamer harta seolah-olah itu ukuran ikut Yesus. Ukuran ikut Yesus itu militan sangkal diri pikul salib dan suka berkorban. Bukan memperkaya diri. Tahun ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan. Saya dengan istri gak tertarik memperkaya diri. Bagaimana kita jadi berkat bagi banyak orang. Supaya makin banyak bertobat, semakin banyak dimuridkan dan dewasa. Suatu kali saya khotbah di gereja yang cukup besar. Pendetanya ketemu saya di depan, dia bilang, dia panggil karena saya pernah membina dia remaja. Dia bilang apa? Bang Ridwan, lihat dong istri saya. Kenapa? Lihat dong mukanya cerah. Kenapa sih, ada apa sih? Lihat dong tasnya. Loh kenapa tasnya? Loh, Bang Ridwan nggak tahu berapa harga tas itu? Ya nggak tahu lah. Saya nggak pernah jual beli tas, mana tahu saya.
Dia sebut jumlahnya menunjukkan kebodohan. 943 juta nih. Saya bilang sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh Anda. Oh, kenapa? Sayang sekali berkat Tuhan hampir 1 miliar. Kau pakai untuk beli tas yang isinya lipstick istri lu dan handphone istri lu. Padahal 943 juta bisa saya bangun 10 gereja di daerah cukup bagus. Dan isinya jiwa-jiwa. Nggak usah tepuk tangan, bertobat aja dah. Iya. Sedih rasanya. Istrinya langsung tunduk. Mungkin kesal dan tersinggung. Nggak apa-apa. Karena saya sayang sama Anda. Nggak lama kemudian ada berita berjalan. Apa beritanya? Hati-hati barang berharga. Rupanya di gereja juga ada copet. Kalau ada di sini tolong lihat saya dan bertobat Anda. Yang paling takut siapa? Orang yang punya barang mahal. Termasuk istri pendeta nih. Ketika penyembahan dipegang tasnya. Pembawa acara dalam tanda kutip. Artinya belum dalam pengertian sebenarnya. Dalam tanda kutip salah pilih lagu. Apa lagunya? Ku tak membawa apapun juga. Malaikat langsung back sound. Bohong, 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 bohong. Banyak pembohong di gereja. Ku tinggal semua. Enggak lu tinggal, lu peluk, lu pamer. Sedih, nyanyian penyembahan kita bertentangan dengan tindak tanduk kita. Bersyukurlah Anda. Tadi mau rencana enggak datang jadi datang. Dan jangan Anda berpikir, aduh sayang sekali. Kenapa temanku enggak datang ya? Ini firman cocok sama dia. Enggak cocok sama dia. Cocok sama Anda. Enggak usah tunjuk enggak datang. Katakan amin. Tepuk tangan. Ya. Ini penting. Akhirnya berita-berita kebenaran makin gak disukai orang gereja. Jawab, kalau khotbah-khotbah jadi murid Yesus, khotbah-khotbah sangkal diri, pikul salib, banyak gak orang hadir? Sedikit. Kalau khotbah-khotbah berkat, khotbah-khotbah mujizat, banyak gak yang hadir? Banyak. Karena pada hakikatnya gak banyak orang ikut Yesus. Kayak ikut Yesus banyak. Lihat pasal 2. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Apa terjadi? Ayat 2, sama-sama baca ayat 2. 1, 2, ya. Maka kalau Anda teliti, siumanlah Kristen. Banyak orang berduyun-duyun, berkerumun, datang ke Tuhan Yesus. Bukan fokusnya firman, fokusnya mujizatnya. Tapi luar biasa, Yesus enggak tertarik dengan kekaguman-kekaguman manusia. Kalau Yesus menyembuhkan semua, pasti orang makin kagum. Tapi makin enggak suka kepada kekekalan. Saya yakin kalau Yesus di kayu salib, tiba-tiba dia hentakkan, lepas dari salib. Dan dia naik di permukaan bumi lebih kurang 20-40 meter. Dan dia tiup orang Romawi hangus. Pasti banyak yang kagum. Tapi kekaguman nilai-nilai duniawi, hero, superman, sejenisnya. Tapi Yesus berorientasi kepada kekekalan. Buka operator 2 Korintus 4 ayat 18. Kita sama-sama baca 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan karena apa? Yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan, lumpuh berjalan sementara. Buta celik kelihatan semua itu. Lazarus bangkit, mayat bangkit, itu kelihatan semua, itu sementara. Halo, kalau orang sakit kanker, umurnya 2 bulan lagi, ulangi umurnya berapa bulan lagi? Bisa enggak Tuhan sembuhkan? Yang keras, lebih keras. Oleh bilurnya sembuh dia. Berarti batal enggak kematiannya? Jawab dong. Yang bilang batal sesat. Enggak batal, ditunda. Karena enggak ada kekekalan di balik kesembuhan. Makanya ketika ada ibu-ibu datang ke saya, Salam pendeta Ridwan, salam. Bapak ingat saya enggak? Wah lupa saya. 5 tahun yang lalu sepupu saya bawa bapak ke rumah sakit Darmais. Saya sakit kanker, umur saya paling kuat 2-3 bulan lagi. Oh ya?
Iya, sakit saya parah sekali. Begitu Bapak datang jengkel saya. Loh kenapa? Bapak fokusnya bukan mendoakan sembuhan. Terus Bapak bongkar dosa saya. Saya tadinya mau melawan. Bapak terus, Ibu, jika kamu mau mengaku dosa kamu, Tuhan akan mengampuni engkau. Karena sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk mendengar doamu. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu, ia segala dosa dan kejahatanmu. Mau enggak bertobat? Saya jengkel, kenapa diundang pendeta? Begini pikir saya. Tapi akhirnya saya dilawat Roh Kudus. Saya akhirnya mengakui dosa-dosa saya. Bahkan ada dosa saya tidak ketahui oleh suamiku. Aku mengakui dan minta ampun kayak anak kecil, aku nangis minta ampun dan aku bertobat. Oke, terus saya terima Tuhan secara pribadi. Ringan sekali hidup saya. Terus terakhir Bapak berdoa penutup sebelum Bapak pergi. Jengkel lagi saya. Saya hafal doanya. Apa itu doanya? Tuhan, ibu ini sudah bertobat dan kau ampuni dosanya. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau kau mau sembuhkan, sembuhkanlah Tuhan. Tapi kalau kau enggak sembuhkan, kuatkanlah dia menghadapi kematian. Itu doa yang benar. Kalau lu sakit parah, undang saya. Itu doa yang benar. Ngelawan muka lo tuh. Terus 2 minggu saya segar sekali. Beberapa kemudian saya suruh pulang. Terjadi miracle, mujizat katanya. Saya sembuh Pak Pendeta. Yang benar. Benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kaget dia. Loh kok gitu? Bukan kayak begitu, memang gitu. Nggak ada orang sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya. Jangan sesat. Tetap mati lagi nggak? Jadi yang kelihatan itu nggak kekal. Bertobat nggak dia? Itu yang kekal. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Kaget dia. Loh kok gitu? Bukan gitu ibu, memang gitu. Jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada engkau. Ini khotbah yang benar, bukan fokusnya kesembuhan. Orang gereja, para pendeta hamba Tuhan lebih suka mujizat daripada dibongkar dosa dan kejahatannya. Binasalah kita. Sekali lagi, bukan kebetulan kau hadir di tempat ini. Kalau ada di sini masih berzina, masih buka situs porno, masih ngelawan orang tua, masih maki-maki istrinya, masih ngelawan suaminya, bertobatlah Anda malam ini. Yang setuju, katakan amin. Yes. Apa yang terjadi? Penuh. Bukan hanya di rumah, di halaman pun penuh. Ayat 3, lihat ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat 4, kalimat pertama artinya apa? Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Artinya ekspektasi mereka yang lumpuh ini bisa dibawa ke Tuhan Yesus dan disembuhkan. Tapi enggak, mereka pikir penuh, enggak bisa. Kalau itu kejadian di Pluit, Anda punya keluarga dari Jelambar digotong. Yesus ada di Pluit misalnya. Atau perumahannya di daerah sini. Sampai penuh. Kira-kira umumnya apa? Umumnya kan udahlah besok kita lebih pagi datang. Kan begitu. Tapi yang terjadi enggak lazim. Lihat ayat selanjutnya. Ini yang jarang dalam kekristenan. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lanjut apa? Lalu mereka stop. Itu risiko tinggi enggak? Resiko tinggi enggak? Ya. Orang ini bawa orang lumpuh keluarganya, enggak ada hubungan famili dengan pemilik rumah. Rumah orang Israel itu sampingnya biasanya enggak ada jendela. Enggak ada pintu, bagian depan saja. Makanya Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti, rumahnya kayak roti begitu. Mereka dari samping naik ke atap. Mereka punya ekspektasi bahwa orang lumpuh sampai kepada Yesus. Karena rame, mereka enggak terpikirkan bawa tangga. Enggak kepikir. Berarti mereka ke atas atap itu resiko tinggi bisa jatuh enggak? Bisa. Berarti nambah yang lumpuh. Saya dramatisir sedikit ya. Boleh dong, kan saya khotbah bukan lo. Bisa nambahin lumpuh. Perjuangan mereka sampai ke atas. Berikutnya, mereka buka atap. Resiko tinggi nggak? Bisa diteriaki. Maling-maling. Bisa digebukin satu kampung mereka ini semua.
lumpuh makin lebih banyak lagi. Oh iya. Jawab, kalau dia di Pluit pakai genteng untuk nurunin orang lumpuh, cukup nggak 2 genteng dibuka? Perlu berapa? Puluhan. Kalau 2, orang lumpuh harus di blender dulu supaya masuk. Itu resiko tinggi. Di bawah itu orang ramai lihat, hei, ngapain lo? Nggak mudah. Apa artinya? Mereka tidak pernah menyerah. Ulangi apa? Yes. Begitu terbuka PR berikutnya. Mereka menarik orang yang lumpuh dari halaman luar naik ke atap dengan gak punya ada persediaan tambang atau tali karena mereka gak kepikir naik dari atap. Itu juga pekerjaan yang sangat tidak mudah. Mereka mengangkat itu dengan kain mungkin atau seadanya, itu ngangkat harus sejajar. Soalnya kalau miring sedikit gimana? Yang lumpuh jatuh bukan lumpuh, mati. Itu kerja keras. Perhatikan ini nilai-nilai ini, kerja keras. Sampai di atas, saya dramatisir lagi sedikit. Mereka tarik napas kecapean. Karena lebih berat, nurunin. Lebih berat, nurunin. Karena mereka gak punya alat, bisa lepas sebelah. Aduh gak mudah itu. Maka ada nilai di sana ayat 5. Lihat ayat 5. Ketika apa? Yesus melihat iman mereka. Catat baik-baik. Yesus melihat iman mereka berarti yang lumpuh sudah berjalan atau belum? Yang keras. Bukan sakit sembuh ukuran iman. Kegigihan tidak pernah menyerah itu ukuran iman. Jangan sesatlah. Makanya nyanyian apa? Ku tak akan menyerah. Lanjut. Pada Yes. Jangan hanya nyanyian. Banyak orang hanya lip service, kelakuannya tetap cengeng-cengeng. Kalau Tuhan kata, bapak lihat saya, bapak lihat. Kalau Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu. Jangan bilang, loh kalau istriku cerewet, catat dong baik-baik. Bapak-bapak, kita mengasihi istri kita nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri sesat. Nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Karena itu bukan perintah istri. Itu perintah Tuhan yang sudah membeli kita lunas dibayar. Sehingga kita bukan kepunyaan kita lagi, kepunyaan dia. Maka iman yang benar adalah fokusnya perintah Tuhan. Bukan janji Tuhan ya. Jangan sesat. Bukan janji Tuhan. Perintah Tuhan. Ulangi apa? Perintah Tuhan. Saya sedih banyak orang Kristen. Berimanlah pada janji Tuhan. Ini gak ngerti firman susah. Siapa disebut bapak orang beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir lautan. Itu perintah atau janji? Bukan di situ Abraham disebut lulus bapak beriman. Cerdas dong. Kalau baca Alkitab itu utuh, bukan di situ. Begitu janji datang tahun ke depannya, Sarah hamil gak? 5 tahun kemudian hamil gak? 10 tahun lagi hamil? Enggak. 15 tahun? Enggak. 20 tahun? Enggak. Apa yang terjadi? Goyang si Sarah. Karena janji Tuhan sarana untuk kita belajar beriman. Belum beriman. Beriman itu pada perintah Tuhan. Koko Abraham, koko, panggil koko dia. Kenapa Sarah? Kan Tuhanmu mengatakan kau banyak keturunan sebanyak bintang di langit. Iya kenapa? Aku sudah lewat masa menopause. Jadi gimana? Ada pembantu kita Hagar masih muda, hampirilah. Stop, tutup mulut. Dari kita. Loh kok aku enggak? Dari kita beriman. Gitu ya kok? Ya. 5 tahun kemudian Abraham yang goyah. Saran lu dulu masih laku enggak? Jawab dong. Akhirnya Abraham menghampiri Hagar enggak? Jawab dong. Akhirnya punya anak enggak? Akibatnya ngeri enggak? Cerdas, ngeri. Apa yang akibatnya? Miliaran orang ketipu. Gara-gara dihampir Hagar, lahir anaknya Ismail. Banyak orang dari berapa abad yang lampau tetap mengakui Ismail yang dipersembahkan bukan Ishak. Gara-gara kelakuan Abraham yang goyah dalam beriman. Bapak-bapak lihat saya. Lain kali kalau mau berzina, mau berbuat dosa, saya pakai kalimat cak lontong. Mikir. Karena mengerikan untuk keturunan Anda. Catat, bersyukurlah sebelum meninggal dengan khotbah-khotbah seperti ini. Kesembuhan bukan ukuran utama. Ketaatan ukuran utama. Menderita muka Anda. Abraham, ketika Abraham punya anak namanya Ishak. Abraham, ambil anakmu yang tunggal yakni Ishak yang kau kasihi. Sembeli dia bagiku. Itu perintah atau janji?
Itu menyangkut pengorbanan atau berkat. Abraham robot atau manusia biasa? Ada konflik nggak di batin dia? Akhirnya dia taat nggak? Di situ baru dia lulus sebut Bapak beriman. Beriman itu taat. Ulangi, beriman itu apa? Anda sakit, sembuh atau enggak sembuh, tetap taat menjadi pelaku firman. Itu iman. Istrimu cerewet, suamimu sengak lagunya, tetap Anda saling mengasihi, itu iman. Kalau kau cerai, lu kesurupan. Catat dong baik-baik. Taat itu tanpa syarat. Katakan amin. Baru ngerti. Ini masalahnya, banyak pengkhotbah berani berkata, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kan mengerikan kejahatan. Saya klaim janji Tuhan. Klaim, kapan kau bayar premi? Karena jemaat nggak ngerti, amin, amin, kita klaim, kita klaim. Itu kesurupan berjamaah. Nggak suka kebenaran jadi menyesatkan. Bapak-bapak lihat saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Jangan ketawa, ini penderitaan. Ibu-ibu lihat saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Istri saya itu Chinese Toto. Pak Me, tahu Pak Me ya? Yang nggak tahu emang gue pikirin loh. Sarjana teknik kimia. Semua ukuran dilihat dari aspek kimia. Akhirnya istri saya itu di rumah super sangat bersih sekali banget. Dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Tapi catat baik-baik. Tidak ada kemungkinan. Saya ulangi. Tidak ada kemungkinan. Cerewet istri saya bisa membatalkan firman berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Cerewet istri saya bagaimanapun hebatnya tidak punya kemampuan membatalkan ibadah saya sama Tuhan berkenan mengasihi istri. Lu makin cerewet, gue semakin mengasihi. Cius. Iya. Bisa narsis dalam hal ini. Gak usah ketawa, bertobat aja. Ibu-ibu, bagaimanapun kelakuan suamimu, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan pernah korbankan ketaatan apapun masalah hidupmu. Makanya ukuran iman, ku tak akan menyerah. Yes. Saya gembala jemaat satu jemaat di Pondok Indah. Sebelum ibadah 30 menit sebelumnya, kami berdoa. Salah satu doanya apa? Ngusir setan. Iblis, roh jahat, roh kegelapan. Tidak boleh ambil bagian dalam ibadah tempat ini. Kami ikat, kami usir, keluar. Keluar dia. Jawab, minggu depan ibadah datang lagi gak dia? Datang, makanya kami berdoa. Iblis roh jahat, keluar. Minggu berikutnya datang lagi gak? Catat dong. Lain dengan jemaat. Kalau ada bapak ibu jemaat di gereja saya usir. Pak, bu, keluar. Jangan ibadah sini, keluar. Minggu depan datang lagi gak? Saya takutnya iblis dan setan lebih cocok dari Anda menyanyikan lagu ku tak akan menyerah. Bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah seperti ini. Makanya makin gak cocok kau dengan istrimu, makin gak cocok kau dengan suamimu. Bilang cocok. Makin gak cocok. Supaya lebih tahan banting dari setan lo. Menderita muka lo. Ini penting, makanya Tuhan lihat iman bukan di kesembuhan. Karena itu Tuhan berikan berkat yang indah. Ayat 5. Ini seringkali orang gak ngerti. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jawab, apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa respon yang lumpuh? Enggak sorak-sorai, diam ya. Dosa diampuni, gue mau berjalan. Kayak orang gereja sekarang lebih suka sembuh daripada dosa diampuni. Makanya orang gereja pun banyak yang binasa. Pendeta ada khotbah punya istri simpanan, ya binasa. Siumanlah kita semua. Dosamu diampuni, yang di atas yang nurun tadi, ya hanya diampuni. Capek-capek kami nurun supaya berjalan, diampuni ngapain? Lihat ayat 5. Cerdas dong, saya sedih lihat orang-orang Kristen banyak pendeta juga nggak suka yang Tuhan suka. Berkatalah ya kepada orang lumpuh itu. Lanjut apa katanya? Kalimat apa yang istimewa di sini? Bapak, ibu, anak-anak muda, saudara, siumanlah kalian. Status kita bisa jadi anak Allah kalau dosa kita diampuni. Makanya dibilang, hai anakku. Sakitmu sembuh, gak otomatis kau anak Allah. Cerdas. Supaya jangan sesat Anda ini. Kanker sembuh, gak otomatis anak Allah. Dosamu diampuni, Anda anak Allah. Tepuk tangan yang keras.
Lebih suka lah dosa kita diampuni daripada sakit kita disembuhkan. Siumanlah Anda. Yang setuju katakan amin. Lebih keras. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan ke tinggi. Yang jangan ikut-ikutan, yang sungguh saya. Ikuti saya. Taruh telunjuk tangan. Taruh tunjuk ke atas. Belokkan ke diri sendiri. Ikuti saya. Hai jiwaku. Mulai hari ini. Lebih sukalah kamu dosamu diampuni daripada sakitmu disembuhkan. Daripada ekonomi dipulihkan. Untuk itu hai jiwaku. Bertobatlah. Atau Anda salah ngundang saya khotbah kali ya. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak lu masuk nerakanya. Hai anakku, itu kata kunci pertama. Mana ada yang lebih indah disebut anak Tuhan daripada sakit sembuh, daripada harta berlimpah. Karena Tuhan bilang apa? Untuk apa kau memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa? Artinya apa? Anak Allah itu enggak binasa. Lebih berharga daripada seisi dunia. Orang paling kaya di bumi tidak pernah memiliki, jangankan seisi dunia, 1/10 dunia pun enggak punya. Kita lebih daripada itu. Kenapa enggak fokus yang kekal yang enggak kelihatan? Jadi anak Allah ada sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Itulah namanya joy, not happy. Kalau happy, sukacita karena situasi, karena ulang tahun, happy birthday. Minggu depan happy ada basi karena tergantung situasi kondisi. Kalau joy itu sukacita tidak bisa ditentukan oleh situasi dan kondisi. Makanya lagu yang indah adalah joy to the world. Kesukaan bagi karena apa? Juru selamat datang. Tepuk tangan yang keras. Lihat kalimat-kalimat berikutnya yang dibalik kesalahan ada kebenaran ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya ayat 7 apa katanya? Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Kalimat berikutnya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya udah pasti dong. Hanya Allah sendiri. Dan Yesus adalah itu. Dan mereka nggak melihat Yesus sebagai Allah. Catat baik-baik. Anda sakit sembuh. Anda ketemu Yehova Nisi. Yehova Jireh. Tapi Anda nggak ketemu Yehova Elohim. Yehova Nisi, Yehova Jireh tidak menyelamatkan. Yehova Elohim itu menyelamatkan. Kalau dosamu tidak ampuni, kau menemukan dia sebagai Tuhan dan Raja. Kalau sakitmu sembuh, tapi dosamu tidak diampuni, kau hanya menemukan dia sebagai Yesus penyembuhku, tapi bukan juru selamatku. Bedakan itu. Maka kalimat berikutnya, selanjutnya, ayat selanjutnya. Catat baik-baik. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat 9 sama-sama baca. 1, 2, ya. Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada rumput ini, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, kira-kira kalau Tuhan tanya demikian pada kita malam ini, mana yang lebih mudah? Jawab dong. Bangunlah angkat, itu lebih mudah. Karena apa? Enggak perlu Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi untuk mengampuni dosamu, Yesus harus mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut yaitu dosa. Jangan sesat, sakit sembuh, banyak orang binasa. Dosamu diampuni, pasti kau nggak binasa. Kok orang gereja lebih suka sakit sembuh daripada kemunafikannya dibongkar? Orang gereja lebih suka lumpuh berjalan kanker sembuh daripada tipuannya dibongkar, berzinanya dibongkar. Karena orang lebih suka kebinasaan daripada kekekalan. Makanya ayat-ayat terakhir, ayat 10. Kesembuhan itu bukan tujuan. Bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu tujuan. Kesembuhan itu hanya jembatan. Ini dia. Tetapi supaya kamu tahu tujuannya apa? Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Baru dia sembuhkan. Tujuannya apa? Supaya dunia tahu Yesus Juru Selamat mengampuni dosa. Jadi fokusnya untuk orang kenal Yesus Juru Selamat. Bukan Yesus penyembuh. Kesembuhan hanya alat supaya dunia ini mengerti anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Maka pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu anak muda. Apapun dosamu ditegur hari ini secara langsung atau tidak langsung.
Jangan keraskan hatimu. Minta ampun. Dan tinggalkan dosa dan kejahatan. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju berdiri tepuk tangan yang keras. Lebih keras lagi. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami tidak kagum? Kebenaran firman hari ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami, kau bongkar topeng-topeng kemunafikan kami. Supaya Tuhan, kami tidak lagi kompromi dengan dosa. Dosa yang lebih serius dari masalah apapun dalam hidup ini. Oleh karena itu, ampunilah dosa dan kejahatan setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Roh yang menuntun kami hidup kudus, tolong kami tidak lagi mengulangi dosa-dosa kami. Roh Kudus, Roh penolong yang memimpin kami dalam seluruh kebenaran, pimpinlah kami suka akan kebenaran. Kalau gagal, kami tidak mau menyerah, kami ulangi. Kalau gagal, kami tidak mau menyerah, kami ulangi. Sampai taat kepada pelaku firman, itu jadi kesukaan kepada setiap jemaat-Mu. Sehingga ada proses sangkal diri pikul salib. Aku semakin berkurangi, semakin bertambah dalam relasi yang baik antara kami dengan Engkau Tuhan. Sebelum ajal kami tiba, genapilah Tuhan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas menguraikannya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Ya Roh Kudus, follow up lah supaya kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-hamba-Mu, Pastor Andrew, semua worship leader, singers, pemain musik, pengajar multimedia, semua yang berbagian termasuk koordinator siapapun mereka. Ingatkan mereka, hidup taat menjadi pelaku firman tidak pernah sia-sia. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.